kok, Mbak. Ini loh yang baru datang tuh ini. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini saya mendapatkan satu video dari arek-arek Surabaya mengenai ada ya kejadian di salah satu rumah sakit ya atau hospital di Surabaya. Jadi wali kota Surabaya ini ya tiba-tiba buat spot check ya, audit begitu tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan begitu kan. Ya biasanya lebih bagus seperti itu kan, kalau mau audit ya mau spot check tuh jangan kasih tahu, nanti ditata dengan rapi ya tempat itu. Nah, tiba saja di rumah sakit tersebut, wali kota ini menemukan banyak sekali kejadian yang membuat beliau kecewa sehingga ngamuk-ngamuk di rumah sakit itu pemirsa. Kita akan tengok saja ya pemirsa bagaimana kronologinya sehingga wali kota Surabaya ini teruk ngamuk-ngamuknya pemirsa. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita nonton videonya ya pemirsa berikut ini. Sopo sing tak ngomong? Rene! Sini! Wow. Sopo sing ngomong miring-miring di joko? Kon sing ngomong. Sini! Matamu lihat ini. Aduh. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya pemirsa. Obatnya apa ya yang lama? Panggilannya ya lama. Ya kan biasanya ada ini ya, ada jamnya, jam sekian sampai jam sekian. Iya, saya tadi nomor 27 sampai sekarang. Tadi jam 8. Di apa ini? Di ortopedi. Ortopedi. Oh, ortopedi ada tindakan soalnya ya. Saya boleh saran. Sampai nama saya cuma dipanggil. Terus Kurang jelas ya pemirsa. ada tulisannya nggak nomornya? Ada. Terus ibu Saya ada. nggak nomornya tadi gimana? Online aja. Ya kan ada fiturnya toh? Iya, ada. Perkira datang jam sekian sampai jam sekian. Iya. Ibu datang di jam ini. Iya. Terus waktu ibu datang di layarnya itu nomor berapa? Di monitor ya kan. 8 katanya. Saya datang sudah datang. Katanya Ngapain jam datang? Kalau jam 8 ya harusnya jam 8 aja. oh itu aja sih. Tidak panggil. Panggil Pak Ari, pokoknya belajar 2 jam setengah kita panggil. Nggak perlu ada pagi. Karena ibu datang itu sesuai dengan nomor yang ada di situ kan? Ya, tapi sudah sering ke sini Pak Ari. Pokoknya kalau ngomongnya jam 8, tapi jam 12 sampai itu baru dipanggil. Ruangannya sebelah mana? Ruangannya sebelah mana, Bu? Ortopedi. Datang jam 8 jam 12 baru dipanggil. Lama juga ya. Gini, direktur karo wadir adalah apa laku? Mana? Di sini belum ada. Kalau yang persen ortopedi di mana? Di sini polinya. Terus mana ibunya? Terus caranya gimana orang tahu? Dia nomor berapa di sini? Satu diri, Bu. Dilatih satu. Kita lah. Orang nunggunya di mana? Ini. Oh karena berkas rekam medisnya Orang kalau datang, lama datangnya. setelah dia dapat nomor, nunggunya di mana? Di sini nanti kalau bukunya sudah datang kita panggil masuk ke sini. Nah, ketika nunggu di sini, TV-nya mana? Ini nomor 1 yang sudah masuk, nomor 2. Jadi satu semua dilatih satu. Kita lah, nungguin nang kini kan nomor 1. Di sini belum ada. Bu, jenengan datang nomor jam berapa tadi? Tadi jam 7. Jam 7. Nomornya tapi aku dulu. Sedih ya Nomor kan. 27. Sekarang nomor berapa di sini? Ratusan. Dia dari nomor 27 baru masuk. Tadi sudah selesai ini jam 11. Jam 11 ya. Ya. Jam 11 masuknya. Nah, jam 11 aku pengen terbuka di sini lah. Dia nomornya itu jam 7.54 harusnya, jam 8 ya. Kok jam 11 melbunya? Pada saat
sudah terdaftar, bukunya belum nyampe sini. Bukunya dari siapa? Dari lantai 1. Kira-kira kalau para wadire. Hebat ini gini, pemimpin yang begini-gini yang bagus ini aku. Siannya lah. Oke, terima kasih. Wong tua kabeh iki ya kan. Wah, Lah kok iso bukunya neng di buku itu? Buku kan pengirimannya dari lantai 1, rekam medisnya. Rekam medis dari dokter apa? Pendaftarannya di loket, setelah didaftar, berkasnya diantar ke lantai 1 untuk pengambilan buku. Berkasnya? Bekas pendaftaran itu dari loket pendaftaran, Ya. kan ke lantai 1 untuk pengambilan buku status pasiennya. Nah, Nah, setelah ada, baru diantar ke sini. lantai 1 itu di siapa? Di loket, di gudangnya rekam medis. Panggil cepet dong. Mana sih wadirnya sama anu nih? mantap nih. Kan bukunya yang suwe lagi nih mulai. Apa? Soalnya kan 754 ya sudah, terus masuk 754. Kak dari mana Mbak? Sakit kenapa? Oh bedah mulut Mbak. Kenapa ya? Mundur. Oh ini mau kemana? Harta tadi juga. Dari loket pendaftaran sudah. Nomor 97. Iya. Hari tadi. Waduh, Tinggi itu koning sore berarti. Ya, ini kemarin kita coba putar dari sebelah sana ke sini, ternyata tidak membantu. Jadi ini harus pindah ke sebelah sana. Loh enggak. Ini Iya, antriannya itu. antriannya itu jam 7.54. Oh, Masuknya baru jam 11. wah, Beliau oh ini ibu. jam berapa? Bu, ini Enggak, sebentar. Ibu jam berapa? Jam enggak. 7.54 dipanggilnya jam 11. Jam pemirsa. nomornya di bawah sini 126. Ah, kayak gini loh. Nah, ini kan biasa gini. Jam 7.54. 54. Beliau ini baru masuknya jam 11. Iya. Pertanyaan sekarang tak tanyain dia. Ya. Kamu kok lama ngelayaninya? Jadi Bukunya dari bawah belum? Gimana bukunya? jadi status ini sudah siapkan dari malam. Nah, ibu ini statusnya lagi ketelisur. Ini dari tadi pagi dia sudah kita cari. Statusnya ketulis itu. Ini status seperti ini untuk kalau ada di Nah, ini kan lewat aplikasi semua tuh. Maju. ini masih kita Jangan pakai maju. yang ERM itu masih kita belum bisa karena ada banyak masalah masih. Jadi Aku nggak peduli itu. Tapi sekarang, ya kalau sekarang ini rata-rata lama ini. Ibu kan nomor berapa masih ini? Pendaftarannya? Kasihan ya pemirsa. Ini kan 122 kita nih. Yang ini 28. Nomor 28 belum masuk. Yang 25 itu sudah masuk Pak. Yang 125 sudah masuk. nah mereka datang jam setengah 8 padahal jamnya tuh kalau jam Nomor 28. coba 28 harusnya lebih pagi toh. Enggak, jam berapa? Tidak Pak. Jadi gini, 28 tuh jam 7-an sudah harus. Jadi mereka datang terlambat, nanti pas jam setengah 8-nya itu baru mereka klik, nanti munculnya setengah 8 ke atas. Jadi Nomor Ini loh dong, harus semua lah. Nah, ini kan nomor 27 Nah. ya. Ini harusnya jam 7-an toh Pak. Enggak, dia datangnya jam 7.39 sampai jam 7.54. Ya. Ya, di antara jam ini dia. Oh enggak, ini iya betul. Ya betul ya? Iya. Beliau datangnya itu sebelum jam 7.54. Ya. Jadi Tapi dia itu di sini lamanya karena bukunya belum naik. iya, kalau ibu ini kasusnya Oke. ya. Sama Bu, jenengan jam berapa? Ininya jam berapa ininya? Bisa wih. Ini nomor Kasih tunjuk, kasih tunjuk. sudah di sana. Ke lihat tadi. Lihat. Ini problemnya di sini. Biasanya kalau mereka datang terlambat, Bapak datang jam 8, makanya saya tanya. Setengah 8. Harusnya Bapak datang jam berapa? Mana nomornya? Harusnya. Di sini. Mana? Pak, nomornya. Coba, harusnya Ana. Dia harusnya kan 739 gitu. Loh, sampai 7.54 loh. Ya, terus Bapak datang jam berapa? 8. Oke, masih masuk di targetnya. Nah, tapi dia belum masuk sampai sekarang. Nah, ini kenapa? Kenapa, Mbak?
Ini loh yang baru datang tuh ini. Wah, Tanda ini kok. Soalnya kali ini perkara ini itu kagum saya. rekam medisnya yang lama. Nah sekarang gimana ininya biar cepet tuh loh. Kalau pasien bingung, ora iso to, Dok. Ini pasiennya kita sakit, ojo mentang-mentang BPJS pemerintah ya tak sakit. Harus ditegaskan, Pak. Setuju. Ini loh, Dok, karena BPJS itu tanggung jawab saya. Siapa yang nyakiti rakyat saya tak sikat. Wish, mantap ini. Kalau ini kan aku mangkel. Sampaikan, Pak. Jadi saiki apa iki lho, Dok? Wis saiki rekam medisnya gimana biar cepat? Sopo? Sekarang rekam medisnya ada di mana? Siapa yang nyari rekam medisnya biar cepat tadi loh? Ada di bawah. Nah, kenapa dia lama? Kalau misalnya itu lama tuh karena gini, catatan medisnya ini misalnya dia habis rawat inap, itu masih di rawat inap, mereka biasanya cari ke situ. Loh kan harusnya setelah itu, berarti administrasi ini salah kabeh dong. Jadi itu memang ada beberapa yang mereka harus masukkan. Berarti nggak masukkan tadi? Ya, sedang dimasukkan itu yang Loh enggak, itu tahu mobilnya lama kalau beliaunya enggak, ini loh, ini beliaunya 7:30. Ibu dari rawat inap? Ambilin cek nih. Ambilin cek lagi. Enggak, langsung kontrol biasa. Kontrol biasa. Mau cari resepnya di mana? Cek Dok. Ini foto Dok, aku tak Orang tua semua ya kan, ini layar dulu Dok. yang sudah lanjut usia begitu disuruh nunggu gitu, kasihan lah. Dari tempat lain, si gorong-gorong hari ini. Ini saya 100 juga. Rumah Sakit Suwandi belum ada perubahan signifikan. Ternyata tadi kenapa? Baru tahu tadi dengan dokter Billy, ternyata rekam medis ini yang mengambilnya terlalu lama. Apa buktinya ketika tadi ke apa dok mau dok? Ortopedi itu dia 7:30. Dokternya sudah siap. Pasiennya sudah siap nanggono. Tapi berkas yang dari bawah naik ke atasnya itu baru 5 menit yang lalu. Mungkin ketelisut yo iso. Mungkin goleki berkasnya gak ono yo iso. Nah inilah, disinilah punjer masalahnya. Makanya itu tadi saya sampaikan, ini sudah. Terus yang kedua punjer masalahnya adalah kalau kita ini punya dokter 4 sama seperti di puskesmas. Ono dokternya papat, digawe ngelayani wong 1000, cepat. Tapi ternyata 2 ini bisa jadi dia ngoperasi. Akhirnya tinggal 2, sehingga yang tadi yang kita rencanakan sampai 3 jam bisa jadi 6 jam. Nah ini yang tadi sudah kita rubah, kita sepakati. Kalau kita hitungnya dokternya 4, maka jam 8 sampai jam 2 dari poli ini tidak boleh kurang dari 4 dokter. Terus sebelum poli itu dibuka, maka statusnya pasien sudah ada di mejanya poli. Jadi wong tak liwari, insya Allah itu berubah. Dan itu kontrak kinerja saya dengan manajemen Rumah Sakit Suwandi yang saya lakukan seminggu lagi. Tapi nanti kontrak kinerja akan saya lakukan di hari Kamis sambil dia memastikan bahwa satu poli ini berapa orang maksimal yang datang, kan bisa dilihat dari hari sebelumnya. Di situ menyediakan berapa dokter. Nah, nanti kontrak kinerjanya adalah poli ini jam sekian sampai jam sekian tidak boleh kurang dari sekian dokter. Itu kontrak kinerjanya. Mantap. Itulah dia kronologinya pemirsa. Jadi saya contohkan kalau di Malaysia itu kan kita pertama register ya, mendaftar, nanti kita dapat nomor untuk antri ya. Terus nanti kan kita disuruh nunggu begitu. Tapi ya bukunya itu macam kalau kita mau bawa anak begitu, buku ya lama mereka ya memberikannya begitu. Jadi ya, jadi pasiennya itu jadi lama juga menunggunya. Dengar aja tadi ya, jam 8 datangnya, 7.54. Dipanggilnya jam 11. Wah, 3 jam. Wong tua. Ya kan, kasihan lah orang tua disuruh nunggu begitu. Dan info yang saya dapatkan, kenapa Pak Wali Kota Surabaya ini sangat marah sekali dengan petugas-petugas di rumah sakit itu. Jadi beliau audit lah ke tempat buku-buku ya, record begitu kan, untuk melihat bagaimana penataannya. Ternyata buku-bukunya itu ya
sangat berantakan pemirsa, sehingga itulah penyebabnya mereka agak lambat menemukan buku-buku pasien. Jadi kan seperti kalau di sini ya, satu buku kita akan bawa ya. Nah, satu buku akan disimpan oleh pihak hospital. Jadi kalau kita datang, mereka senang tuh ya, tinggal cari nama begitu kan, atau nomor kodenya begitu. Jadi mereka lebih mudah untuk menemukan data-data si pasien begitu. Tapi dengan adanya tempat penataan buku-buku ya, jadi mereka agak kesusahan mencarinya. Dan lagi dalam satu hospital itu contohnya ada 4 dokter ya. Jadi sewaktu beroperasi begitu, ternyata 2 dokter itu ada tugas yang lain, sehingga di tempat tersebut tidak ada dokter atau tidak cukup dokter untuk menangani pasien begitu. Kasihan sih. Dan dengar ya tadi ya, jangan karena mereka menggunakan BPJS diperlakukan seperti ini, karena Pak Wali Kota itu melihat nomor-nomor itu lama dipanggil, sementara pasiennya itu sedikit saja di ruangan itu. Kok saya tahu ya, saya baca di deskripsi channel tersebut. Dan kalau pemirsa mau lebih lengkap lagi ya informasi tentang kronologi Pak Wali Kota ini ngamuk-ngamuk di rumah sakit itu, pemirsa langsung boleh kunjungi ya channel tersebut. Di deskripsi ada diberitahukan info-info ya tentang kejadian di TKP begitu ya pemirsa. Sangat disayangkan ya. Tapi saya bangga loh ya, kagum. Walaupun saya bukan arek Surabaya ya, aku ki wong Medan ya, wong Batak, tapi aku cukup kagum karo Pak Wali Kota iki, sebab beliau itu memang sangat menangani begitu. Dan setidak-tidaknya beliau datang itu secara mengejut begitu, secara tiba-tiba begitu kan. Kayak Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi itu pengen datang ke satu tempat begitu kan, ingin spot check atau audit di satu tempat itu, beliau tidak akan memberitahukan kedatangan beliau begitu. Karena kalau sudah diberitahukan pasti sudah ditata rapi begitu ya kan. Ini memang terbaik lah, karena menurut saya kalau semua pemimpin di Indonesia seperti ini, tidak mustahil Indonesia pasti akan maju. Dalam kesehatan pasti akan maju, dan lebih lagi menjaga kepentingan rakyat-rakyat walaupun mereka memakai BPJS. Wah, terbaik Pak Wali Kota Surabaya. Iki kebanggaan iki. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Apa pendapat pemirsa dengan ketegasan Pak Wali Kota ini? Ya, cocok apa nggak cocok? Pemirsa rasa dengan ketegasan beliau membuang file seperti itu pasti beliau sudah sangat kecewa ya kan? Karena menurut saya beliau tidak mendapat jawaban yang beliau inginkan, sehingga beliau kecewa begitu. Pasiennya dari jam 7.54 dipanggil jam 11, 3 jam loh. Orang tua gitu ya, dimana seharusnya orang tua atau lanjut usia tuh harusnya lebih diutamakan. Ini pasien di ruangan itu ya, di rumah sakit itu kurang, nggak begitu ramai, tapi ya penanganannya lambat ya, lelet begitu, sehingga terjadilah seperti ini, pasien mengeluh. Nah, itulah ya contohnya kalau kita ini ingin ya mengkritik pemerintah itu, setidak-tidaknya pemerintah ini pasti pernah lah mendengar atau melihat langsung kondisi-kondisi ya di TKP begitu. Apa keluhan rakyat pasti didengar begitu ya kan. Nggak semua tempat itu perfect loh. Ada yang tidak mendapatkan kesempurnaan dalam pelayanan. Contohnya aja seperti ini, coba kalau orang tua kalian dibegituin dari 7.54 pagi dipanggil jam 11, ada yang jam 12, coba. Belum laparnya, capeknya ya, orang sakit malah disuruh lama-lama begitu menunggu. Sungguh. Tapi saya kagum
melihat ketegasan Pak Wali Kota di Surabaya ini. Saya harapkan semua ya para pemimpin-pemimpin, wali kota, gubernur, dan juga presiden di Indonesia menjadi pemimpin yang sangat tegas. Karena kalau tegas ya, orang-orang bawahan yang mengambil kesempatan ini pada takut, ya kan? Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye-bye.